Perkenalkan, nama aku Afni Zunaini dari Prodi Tadris IPS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasim Riau. Di video kali ini aku bakal ngebahas materi tentang landasan komparatif pendidikan dari mata kuliah Landasan Dasar Pendidikan IPS dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah. Nah, yang pertama tentang pengertian pendidikan komparatif. Nah, pengertian pendidikan komparatif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengertian secara etimologis. Pendidikan komparatif secara etimologis dimaksudkan sebagai ilmu yang mengajarkan dan melatihkan tentang tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem yang berbeda, baik antara daerah maupun antar negara. Istilah pendidikan komparatif sering diucapkan dengan istilah pendidikan perbandingan karena keduanya memiliki pengertian yang sama. Nah, yang kedua, pengertian secara terminologis. Pendidikan komparatif secara terminologis adalah disiplin ilmu yang mempelajari sistem-sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara yang menyangkut satu, sistem pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang kedua, teori dan praktik pendidikan, serta latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan budaya yang mempengaruhi sistem pendidikan. Nah, pengertian landasan komparatif pendidikan menurut para ahli, yaitu menurut Kandel, pendidikan komparatif studi tentang teori dan praktek pendidikan pada waktu sekarang yang dipengaruhi oleh bermacam-macam latar belakang dan merupakan kelanjutan dari sejarah pendidikan. Menurut Vigut, pendidikan komparatif adalah lapangan studi yang mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktek pendidikan sebagaimana terdapat pada beberapa negeri dengan maksud untuk mengadakan perluasan pandangan dan pengetahuan tentang pendidikan di luar batas negeri sendiri. Nah, tujuan pendidikan komparatif menurut Pikandel, repertorial atau deskriptif dalam pendidikan komparatif berusaha mengungkapkan data-data yang bersifat informatoris tentang sistem pendidikan pada umumnya maupun sekolah khususnya. Misalnya data tentang angka partisipasi, jumlah anak putus sekolah, jumlah angka buta huruf, jumlah sekolah negeri dan swasta baik dalam lingkungan satu negara maupun dua atau lebih negara yang berbeda. Nah, yang kedua, historik dan fungsional. Studi-studi yang telah dilakukan dalam pendidikan komparatif juga berusaha mencari kaitan data-data yang bersifat informatoris pendidikan dengan bidang lain seperti filsafat dan pandangan hidup, sistem politik, sistem ekonomi, dan sosial budaya dari masyarakat itu. Nah, yang ketiga, melioristis. Tujuan pendidikan komparatif yang terakhir adalah dalam rangka mengembangkan pendidikan di dalam negeri sendiri. Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan pendidikan antar negara termasuk dengan negaranya sendiri, maka dapat diambil menjadi manfaat kebaikan-kebaikan negara lain tersebut, yaitu kebaikan-kebaikan itu sebisa mungkin dapat diterapkan di negara sendiri dengan beberapa penyesuaian yang kritis. Menurut Harold J. Noah tahun 1985 dan Dr. Farrokh Joubis tahun 2009, pendidikan komparatif memiliki tujuan satu, untuk menjelaskan sistem pendidikan, proses, atau hasil. Dua, untuk membantu dalam mengembangkan lembaga pendidikan dan praktik. Tiga, untuk menyorot hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Empat, untuk menetapkan pernyataan umum tentang pendidikan yang berlaku di lebih dari suatu negara. Kedudukan pendidikan komparatif. Pendidikan komparatif berkedudukan sebagai salah satu ilmu fondasi yang memperkokoh bangunan ilmu pendidikan. Sebagai ilmu fondasi pendidikan, komparatif dapat memberikan kontribusi kepada ilmu pendidikan berupa hasil temuan studi perbandingan antar sistem pendidikan baik suatu negara maupun antar negara. Paling tidak ada dua studi yang identifikasi secara awam terhadap sumbangan ilmu ini, yaitu penemuan pola-pola untuk penyelenggaraan pendidikan sebagai tren pendidikan dunia. Dua, peretasan aneka tipologi pendidikan yang berlangsung di banyak kawasan dunia.
ilmu pendidikan itu memiliki macam-macam. Yang pertama, filsafat pendidikan, sejarah pendidikan, ekonomi pendidikan, politik pendidikan, sosiologi pendidikan, antropologi pendidikan, psikologi pendidikan, estetika pendidikan, pendidikan komparatif, dan ilmu komparatif. Nah, manfaat mempelajari pendidikan komparatif adalah, menurut Arif Rahman tahun 2010 adalah: 1. Dapat memiliki konsep-konsep dasar dan metode membandingkan aneka sistem pendidikan baik yang ada dalam satu daerah atau negara maupun antar negara atau daerah. 2. Dapat menilai keberhasilan dan kekurangan atau hal-hal positif dan negara tentang sistem pendidikan kita sendiri. Yang ketiga, dapat menilai isu-isu dan mengikuti perkembangan pendidikan secara global, sekaligus dapat menghindar dari penilaian dengan kacamata etnosentrisme sempit. Atau 4. Memperoleh pengetahuan tentang model-model sistem pendidikan di beberapa daerah atau negara, keberagaman model dan macam sistem pendidikan di beberapa daerah dalam lingkup negara maupun beberapa negara dalam lingkup dunia, antara lain mempengaruhi oleh latar belakang daerah atau negara tersebut. Cakupan studi pendidikan komparatif. Kajian-kajian studi dalam mempelajari ilmu pendidikan komparatif secara umum mencakup dua hal penting, yaitu studi area dan studi tematik dalam bidang pendidikan. Studi area, studi ini diarahkan pada suatu wilayah tertentu yang berusaha mempelajari sistem pendidikan dengan memperhatikan konteks konoi, sosial, politik, dan budayanya. Satu arca dapat mencakup suatu negara untuk beberapa menyediakan sasaran studi, misalnya studi sistem pendidikan di Asia Tenggara yang mencakup beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Darussalam, Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Indonesia. Yang hanya mencakup negara Malaysia saja atau Singapura saja. Bisa juga studi arca dalam batas-batas negara Brunei Darussalam. Yang kedua, studi tematik. Studi tematik ini lebih diarahkan kepada pengkajian terhadap tema-tema tertentu dalam pendidikan. Misalnya tema manajemen kelembagaan sekolah, pembaruan kurikulum, mutu lulusan sekolah, otonomi lembaga pendidikan, perguruan tinggi, pendidikan prasekolah, integrasi pendidikan sekolah dan luar sekolah, peningkatan mutu guru, pemberdayaan organisasi profesi, pendidik, dan sumber belajar, dan lain-lainnya. Sekian, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah dan penulisan yang kurang baik, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.